Penentuan di arus balik. Hari ini, arus balik Lebaran 2025 dimulai. Setelah arus mudik yang relatif lancar, pengaturan arus balik juga harus mencapai hasil serupa. Jika arus mudik tertolong oleh kebijakan pemajuan libur sekolah dan bekerja dari manapun bagi aparat sipil negara, arus balik tidak memiliki keistimewaan serupa. Tahun ini, sekitar 2,1 juta kendaraan meninggalkan Jakarta saat arus mudik atau naik sekitar 0,6% jika dibandingkan dengan Lebaran 2024. Bukan hanya relatif lancar, peristiwa kecelakaan saat arus mudik juga turun 31,37%. Meski pantas dikatakan bagus, manajemen arus mudik Lebaran 2025 belum dikatakan tuntas berhasil. Penentuan penilaian masih ada, yakni pada saat arus balik. Memang dari tahun ke tahun, arus balik cenderung lebih lancar ketimbang arus mudik. Namun kemacetan horor bisa saja terjadi. Bahkan masih segar dalam ingatan, macet belasan jam terjadi di Tol Cikampek Palimanan saat puncak arus balik Lebaran 2024. Pada 14-15 April tahun lalu, kendaraan ibarat parkir semalaman di jalan tol dan baru mulai terurai di Karawang. Ini terjadi meski sistem one way sudah diberlakukan. Sebab itu, Polri, Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, dan seluruh stakeholder manajemen lalu lintas arus balik tidak boleh terbuai kelancaran di saat arus mudik. Untuk mengantisipasi kemacetan arus balik, Polri memang sudah menyiapkan mekanisme lalu lintas satu arah lagi. Cara itu akan diberlakukan lebih awal, yakni one way lokal yang dimulai esok. Tahap pertama one way lokal pada 3 April akan dimulai dari kilometer 188 Tol Cipali hingga kilometer 70 Tol Cikampek. Tahap kedua, one way lokal berlangsung dari Tol Pejagan sampai kilometer 188. Kemudian, one way nasional pada 6 April berlaku di kilometer 414 ruas jalan tol Semarang-Batang sampai kilometer 70 ruas jalan tol Jakarta-Cikampek. Namun berkaca dari macet horor tahun lalu, sistem one way belum jaminan kelancaran arus balik jika faktor biang macet tidak tertangani. Dua biang macet di Tol Cikampek adalah melubernya kendaraan pengguna rest area kilometer 62 dan pertemuan kendaraan di kilometer 66. Tentunya, antisipasi kemacetan tidak cukup hanya pengaturan di dua titik itu, melainkan antisipasi jauh sebelumnya, termasuk semaksimal mungkin mendorong masyarakat menghindari puncak arus balik 6-7 April 2025. Sebab itu, kita mengapresiasi pemberlakuan diskon tarif tol oleh Jasa Marga sebesar 20% pada 3-4 April. Tidak hanya pengaturan arus balik via jalan darat, pemerintah dan seluruh instansi terkait juga harus memastikan kelancaran arus balik melalui moda transportasi kereta api, kapal laut, maupun pesawat terbang. Penumpukan kendaraan yang tahun ke tahun terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung harus diantisipasi. Tidak kalah penting, Pelni juga harus menjamin keselamatan pelayaran di tengah prediksi BMKG mengenai potensi hujan lebat yang terjadi selama arus balik Lebaran. Selama Maret lalu, berbagai peristiwa kecelakaan kapal akibat ombak tinggi di berbagai titik perairan Nusantara harus menjadi peringatan kewaspadaan. Standar prosedur operasi harus dipenuhi tanpa terkecuali. Bagi Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia, Lebaran juga adalah ujian kematangan sistem transportasi nasional. Keberhasilan di pengelolaan mudik bukan hanya membuahkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat, melainkan juga kebanggaan di mata dunia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.